Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, eh, untuk pertemuan yang pertama di semester ganjil ini, kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, ini akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Nah, jadi kalau kita mendeskripsikan, ya, kalau kita ditanya, pernahkah kalian melihat fenomena alam seperti tsunami, ya, yang di Aceh tahun 2014 atau gunung meletus, sehingga perasaanmu itu merasa takut. Melalui uraian berikut ini, mari kita belajar untuk mencari jawaban peristiwa tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan hari akhir, ya, adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia ini. Nah, hari akhir itu bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta ini. Jadi kalau kita mengatakan teringat di besit kita hari akhir, yaitu hari eh, sesuatu yang ditandai dengan hancurnya alam semesta. Nah, kalau mengenai kapan akan terjadinya hari kiamat, itu tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kepastian kapan, ya, terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun itu tidak bisa memprediksi kapan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengetahui ya manusia hanya sedikit sekali ilmunya. Maka di sini diterangkan dalam surah Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi, ya. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Ini di Quran surah Al-A'raf ayat 187. Jadi setelah kiamat, itu seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia dan akan menerima balasannya dengan amal perbuatan sesuai dengan apa yang ia pernah dikerjakan di dunia. Nah, jadi hari akhir ini adalah merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan wajib kita percayai bahwa hari akhir itu pasti ada dan hari akhir itu pasti akan terjadi. Nah, sehingga manusia itu nanti terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat. Yang golongan yang pertama apa? Golongan yang pertama itu adalah golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah mati, maka tak akan ada kehidupan kembali. Nah, biasanya kalau golongan ini cenderung sebagian besar hidupnya hanya untuk kepentingan saat dan untuk duniawi. Sehingga golongan ini kelak setelah kiamat akan menjadi golongan yang menyesal. Nah, itu jadi ini adalah golongan-golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi. Nah, ya ini kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti jika manusia tersebut selamat kehidupan di dunianya, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia dalam penjelmaan ruh manusia. Begitu juga sebaliknya, golongan ini banyak dipeluk oleh golongan ardi, yakni agama buatan manusia. Sedangkan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dari
pembalasan bagi umat setelah mati, dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Nah, golongan ini dianut oleh pemeluk agama Sami, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti manusia dalam mempercayai terhadap adanya hari akhir itu nanti dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada yang sama sekali tidak percaya dengan adanya hari akhir, ada. Nah, ini adalah salah satu nanti golongan orang-orang yang merugi nanti ketika di akhirat. Ada golongan yang kedua, itu adalah bentuk reinkarnasi. Reinkarnasi artinya penjelmaan. Kalau kehidupannya di dunia itu bagus, suka beramal, nanti penjelmaan ketika nanti di akhirat juga akan bagus. Sedangkan golongan yang ketiga, ini adalah golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa hari akhir itu ada, dan meyakini bahwa hari akhir itu adalah eh, eh, bukan akhir daripada sebuah kehidupan, tetapi hari akhir itu adalah hari proses penghitungan amal untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa-apa yang telah diperbuat oleh manusia ketika di dunia. Oleh karena itu, anak-anakku semua, ya hendaknya kita sebagai umat Islam ini harus meyakini ya bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir itu adalah eh, proses lanjut daripada kehidupan dunia. Kebenaran terjadinya hari akhir ini banyak sekali diterangkan di beberapa surat. Ada diterangkan di Quran surah Al-Hajj ayat 7, ada Quran surat At-Toha ayat 15, ya. Ada juga di apa namanya? Hadis riwayat Muslim. Kalau di Al-Quran surat Al-Hajj 7, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, kalau Quran surat At-Taha ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tasha. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merasakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, sedangkan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, nah, mengatakan bahwa fa akhbirni anil iman qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir, dan beriman pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya hari akhir itu pasti ada, dasarnya itu mana? Ya, kita harus bisa menjawab bahwa hari akhir itu ada, dasarnya itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran yaitu yang pertama adalah Quran surah Al-Hajj ayat 7, sedangkan yang kedua adalah Quran surat At-Toha ayat 15, dengan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau di Quran surat Al-Hajj ayat 7, nah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang-orang yang di dalam kubur. Jadi setelah kiamat, dunia hancur lebur, ya, manusia-manusia yang ada dalam kubur ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal perbuatannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atau sekecil apapun amal perbuatan baik jelek maupun buruk yang dilakukan ketika di dunia,
nanti di akhirat pasti orang tersebut akan menunainya. Seperti itu. Nah, sedangkan di Quran surat atau ayat 15 ya, sesungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Jadi jadi bisa ambil kita pengertian bahwa hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Satupun manusia yang ada di dunia ini tidak akan pernah mengetahui kapan hari kiamat itu pasti akan terjadi, itu tidak ada yang tahu ya. Apalagi sekelas dukun dan sebagainya itu tidak tahu, karena kiamat itu adalah yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis riwayat Muslim, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, ini yang memerintahkan ini juga kanjeng Nabi. Qada dan qadar itu bisa dikatakan adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Segala sesuatu ketentuan yang datangnya dari Allah itu kita itu harus mempercayainya. Jadi jelas ya anak-anakku ya, kita harus mempercayai terhadap hari akhir dengan dasar kita untuk mempercayai terhadap akhir ini diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi tentang penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir. Jadi menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan bahwa matahari itu berupa bola api raksasa, ini teramat panas dan menghancurkan sinar panas ke seluruh planet termasuk bumi. Nah, ini kita bisa melihat di sini, ya, menggambarkan para ilmuwan itu seperti ini, berbentuk bola raksasa yang sangat panas. Itu ketika detik-detik hari kiamat itu akan datang. Nah, ini berputar cepat dan terus-menerus. Nah, oleh karena itu, setiap detik matahari itu kehilangan beratnya. Sebesar berapa? 4.000 ton. Bayangkan itu. Nah, matahari akan semakin mengecil, habis dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia ini, dunia dan alam ini akan terjadi. Jadi nanti dimulai dengan adanya matahari. Yang tadinya matahari itu memancarkan cahaya ke seluruh alam dunia ini, lambat laun matahari ini tidak akan bercahaya, dan disitulah mulai akan terjadinya kiamat, ditandai dengan gelapnya terhadap alam semesta. Nah, para ahli juga ini mengatakan bahwa daya rotasi dan revolusi benda-benda langit itu tidak abadi. Dan seluruh galaksi di alam raya ini selain berotasi juga bergerak menjauhi bumi. Nah, semakin jauh letak galaksi dari bumi, semakin cepat gerak tersebut. Selanjutnya mereka itu akan mengungkapkan bahwa alam raya ini itu bersifat seperti balon atau gelombang karet yang sedang ditiup ke segala arah, ditandai dengan gerakan galaksi-galaksi tadi. Jadi ditandai juga susunan tata surya ya, ada matahari, planet, bumi, Mars dan lain sebagainya, yang kalau kita sekarang menurut ilmuwan itu adalah berputar pada porosnya sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika detik-detik menjelang hari akhir itu akan datang, maka matahari, planet, bumi, Mars dan lain sebagainya ini berputarnya itu sudah tidak beraturan. Kadang satu dengan yang satu tabrakan. Karena sudah ini tidak beraturan, akhirnya eh, sudah tidak stabil lagi dan akan terjadinya sebuah hari kiamat. Nah, itu seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah ditandai dengan akan hilangnya sinar matahari untuk ilmu pengetahuan ya dan teknologi. Yang kedua ini adalah berputarnya planet-planet susunan tata surya yang ada di jagat alam ini tidak sesuai dengan koridornya masing-masing. Kita lanjutkan macam-macam hari akhir. Nah, jadi hari kiamat itu bisa disebut dengan hari akhir ya. Nama lain dari hari kiamat itu adalah hari akhir. Nanti ini akan diklasifikasikan atau akan dibagi-bagi. Yang pertama itu nanti ada yang disebut dengan kiamat sukhro
Apa itu kiamat sukro anak-anakku? Kiamat sukro ini adalah termasuk kiamat kecil. Nah, kenapa disebut kiamat kecil? Karena berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. Nah, kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada setiap makhluk di bumi. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai kiamat, tapi kiamatnya adalah kiamat sukro. Nah, jadi kalau ada orang mengalami nanti kematian, ya seperti ini, ya sadar dan tidak sadari, sedang atau tidak senang, pasti manusia akan mengalami seperti ini. Cuma waktunya itu tidak ada yang tahu. Kapan itu tidak yang tahu. Itu misteri lagi, misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kiamat, hari akhir, kematian, ini adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan kita dalam akhir hayat diberi sebagai kematian yang husnul khotimah. Nah, itu bisa disebut dengan apa? Disebut dengan kiamat sukro. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, perhatikan di gambar yang kedua ini. Lihat di situ ada yang namanya bencana, gempa dan lain sebagainya, banjir dan lain sebagainya. Nah, itu juga nah, itu disebut dengan hari akhir, tapi hari akhirnya itu adalah disebut dengan kiamat. Ya, nama lain kiamat atau disebut dengan kiamat sukro. Apa itu kiamat sukro? Itu kiamat yang besar. Itu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Nah, inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Nanti sadar dan sadari nanti dunia itu akan pasti akan mengalami yang namanya kehancuran. Ya, air laut akan ditumpahkan ke darat. Ya, planet-planet akan saling bertabrakan, hancur sudah, tidak ada kehidupan lagi, dunia akan gelap gulita. Dan itu yang disebut dengan kiamat. Kiamatnya adalah kiamat kubro, artinya adalah kiamat subuh. Ditandai dengan apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nanti hari akhir temu kiamat bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang di kandungnya. Ya, artinya seperti gunung dan sebagainya itu akan meletus. Dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi seperti ini? Dalam hal-hal seperti ini, manusia itu akan bertanya, kenapa bumi seperti ini? Kenapa bumi bergoncang? Kenapa air laut tumpah darah? Nah, manusia itu akan bertanya. Terjadi keanehan-keanehan yang semestinya tidak dialami bumi ketika dalam keadaan normal. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperhatikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan secara zarah pun, niscaya dia akan melihat terhadap balasannya. Nah, jadi nanti kalau seperti itu sudah hancur kiamat, bumi rusak dan sebagainya, maka manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, ini dibangkitkan untuk apa? Bangkitkan adalah untuk mempertanggungjawabkan segala seluruh amal perbuatan manusia yang pernah dikerjakan ketika waktu di dunia.
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita tunai ketika di dunia walaupun hanya sebesar zarah pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan walaupun hanya sebesar biji zarah pun ketika dunia, nanti ketika hari kiamat datang, manusia dibangkitkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Oleh sebab itu anak-anakku semua, ya sudah jelas kalau nanti hari kiamat itu datang, manusia mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya ketika di dunia. Kalau antara amal kebaikan dan amal kejelekan, ketika ditimbang berat daripada amal kebaikannya daripada amal kejelekannya, maka akan diperintahkan kita semua untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat anak-anak, kalau ketika ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya, maka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan hanya golongan neraka saja. Di sini dikatakan wah apa? Wa amma man khaffat fa'ummu hawiyah, akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ditanya apa sih neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas akan dibakar. Jadi oleh karena itu, mari kitalah bersama-sama. Kehidupan ini kan tidak lama. Kehidupan ini sebentar. Ibaratnya orang itu hanya mampir minum saja. Pasti manusia akan mati ya. Hari kiamat itu akan terjadi. Apa yang telah kita persiapkan untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita persiapkan dari sekarang supaya apa? Kita semua ini ketika hari kiamat datang, amal kebaikan kita berat, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang saya cintai, mungkin untuk pertemuan yang pertama itu saja yang kita bahas ya. Jadi nanti dari penjelasan-penjelasan ya, yang Bapak sampaikan ini nanti tolong ditulis ya poin-poinnya apa. Habis itu nanti bisa dikirim lewat WhatsApp seperti itu ya. Nah, jadi untuk pertemuan yang kedua, insya Allah nanti kita akan bahas tentang nama-nama lain hari akhir, tanda-tanda kiamat, dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya tutup, mari kita akhiri dengan Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada pembelajaran daring ini manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nam syukran kasir ala husnikum jami'a ilal liqa'i wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.